Halo, Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perbandingan kuantitatif yang memang sering masuk di soal tes CPNS dan kedinasan. Tapi nggak cuma itu sih, di beberapa soal seperti tes BUMN itu juga masuk perbandingan kuantitatif guys. Jadi ini numerik pada umumnya. So, wajib banget dipelajari. Lanjut aja. Oke, ada beberapa konsep tentang perbandingan kuantitatif ini yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini, jika salah satu variabel bertambah, maka variabel lain juga bertambah. Dan berlaku sebaliknya ya. Jadi dia berbanding lurus teman-teman. Nah, contohnya nih. Aku akan share contoh konsepnya dulu ya, agar teman-teman paham tentang perbandingan senilai ini. Nanti kita juga akan belajar beberapa soal terkait perbandingan ini. Oke, misalnya kalau teman-teman membeli sebuah buku harganya Rp10.000, kalau beli 2 buah buku yang sama, maka harganya menjadi Rp20.000. Oke, jadi semakin banyak jumlah buku yang kita beli, otomatis harganya menjadi semakin banyak juga. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman. Oke, berarti kalau bukunya makin banyak, harganya otomatis yang terus dibayar makin banyak. Nah, ini berarti contoh dari perbandingan senilai. Jadi, jika salah satu variabel bertambah, maka variabel lain juga bertambah. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada lawannya dari perbandingan senilai. Perbandingan berbalik nilai. Oke, kalau ini artinya jika salah satu variabel bertambah, maka yang lain akan berkurang dan berlaku sebaliknya teman-teman. Nah, ini soal perbandingan berbalik nilai ini sering banget masuk ke tes CPNS. Terutama soal tentang orang dan hari. Biasa gitu ya. Misalnya, sebuah pekerjaan jika dikerjakan oleh 2 orang bisa selesai dalam 1 hari. Nah, kalau misalnya dikerjakan oleh 4 orang, ya kan? Nah, berapa lama sih siapnya? Nah, logikanya teman-teman nih, kalau orangnya makin banyak, otomatis apa? Harinya makin sedikit kan? Gitu. Kalau orangnya makin banyak, berarti pekerjaannya makin cepat selesai. Berarti waktunya semakin sedikit. Nah, itu dia perbandingan berbalik nilai. Ketika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya akan berkurang. Oke, kita lanjut. Konsep ketiga, yaitu perbandingan bertingkat. Nah, kalau perbandingan bertingkat ini biasanya akan diketahui ada 2 perbandingan dengan salah satu unsur yang sama. Nih, aku kasih contoh langsung ya. Misalnya nanti diketahui uangnya Fuji misalnya, dibanding uangnya Tori misalnya ya, sama dengan 3:2. Nanti diketahui lagi nih uangnya siapa ya, uangnya Andi deh misalnya, uangnya Andi dibanding uangnya Fuji juga sama dengan misalnya 5:10. Jadi ada 2 perbandingan. Oke, ada 1, 2 kan, tapi punya salah satu unsur yang sama, variabel yang sama, gitu. Nah, ini nanti akan kita satukan perbandingannya. Nanti kita juga akan bahas soal tentang perbandingan bertingkat. Sekarang, lanjut lagi. Yang keempat ada OST atau Object, Subject, dan Time. Objek ini biasa seperti hasil produksi, hasilnya lah ya. Subjek ini adalah pelakunya. Dan time ini adalah waktunya. Misalnya contoh soalnya tuh 100 buku diproduksi oleh 10 mesin cetak misalnya. Akan selesai dalam waktu 24 jam misalnya seperti itu. Ntar ditanya deh, kalau misalnya nih 100 buku yang sama tapi mesin cetaknya kita tambah nih,
20 misalnya, ada berapa lama akan selesai gitu. Nah, ini ada rumus cepatnya teman-teman. Jadi rumus cepatnya adalah kan OST ya. Jadi O sama dengan ST. O1 sama dengan S1 dikali T1 per O2 sama dengan S2 dikali T2. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas bermateri dan contoh soal masing-masing. Oke, perbandingan senilai. Contoh soalnya. Jika 2 bangku panjang dapat diisi oleh 10 orang, maka perlu berapa bangku panjang, berapa bangku untuk 250 orang, teman-teman. Oke, berarti di sini kita tulis dulu. Ada bangku, ada orang. 2 bangku, 10 orang. Nah, ini X bangku 250 orang. Ini termasuk perbandingan apa teman-teman? Perbandingan senilai. Kenapa? Karena makin banyak orang, ya kan? Otomatis makin banyak bangku yang dibutuhkan gitu. Nah, kalau udah perbandingan senilai, langsung kita sama denganin aja. Lalu kali silang. Aku ganti warnanya dulu biar teman-teman tahu coret-coretannya. Oke. Nah, jadi yang bisa kita oret 0 habis, lalu pada akhirnya kita kali silang ya teman-teman. Kali silang X sama dengan 2 dikali 25, berarti X sama dengan 50. Artinya perlu 50 bangku untuk diisi oleh 250 orang. Berarti jawabannya adalah C. Perbandingan berbalik nilai. 8 orang kuli mengangkut pasir ke dalam truk dalam waktu 5 jam. Oke. Jika pekerjaan diharuskan selesai dalam 60 menit, nah, maka tambahan kuli yang dibutuhkan adalah, berarti di sini orang, di sini waktu. Yang pertama ada 8 orang kuli dalam waktu 5 jam. Nah, jika pekerjaan harus diselesaikan dalam 60 menit, teman-teman. Nah, berarti kan 60 menit ini kita ubah dulu jadi 1 jam. Oke. Nah, berapa orang tambahan kuli yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita cari dulu nih jumlah kuli yang dibutuhkan berapa orang. Lalu pikirkan nih, kenapa sih bisa perbandingan berbalik nilai ya jatuhnya? Nah, teman-teman pikirin deh. Kalau misalnya orangnya bertambah, kalau misalnya waktunya berkurang, ya kan? Waktunya berkurang nih. Otomatis orang yang mengerjakannya harus lebih banyak dong, ya. Makanya ini termasuk ke perbandingan berbalik nilai. Ingat ya teman-teman, paham konsepnya. Mau kita ngerjain soal 1000 soal pun dalam sehari, tapi kita nggak paham konsepnya, ketika kita ketemu soal yang tipenya berbeda lagi, kita bakal bingung. Makanya harus paham konsepnya. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai guys, jadi kita harus balik aja. Jadi ada 2 cara nih teman-teman. Misalnya nih, teman-teman udah buat yang seperti ini, ya kan? Lalu yang kanan teman-teman balik. Jadinya 8 per X sama dengan 1 per 5. Ya. Tapi aku punya cara lebih cepat lagi kalau perbandingan berbalik nilai. Langsung aja kali teman-teman. Jadi ini dikali ini sama dengan ini dikali ini. Contohnya berarti 8 dikali 5 sama dengan X dikali 1. Sama dengan X dikali 1. Gitu, udah langsung aja tinggal kali doang. Jadi kalau misalnya perbandingan senilai teman-teman bikin sama dengan di sini, kalau perbandingan berbalik nilai langsung dikali aja. Yang atas kali atas sama dengan yang bawah kali bawah. Nah, udah deh dapet X sama dengan 40. Nah, X ini apa sih teman-teman? X ini adalah jumlah orangnya ya. Jumlah seluruh orang yang dibutuhkan adalah ternyata 40 orang nih. Kalau kita mau selesai dalam waktu 60 menit berarti butuh 40 orang. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah yang ditanya tambahan kuli teman-teman. Tambahan artinya 40 dikurang 8 yang udah ada. Jadinya 32, jawabannya B. Hati-hati jangan kekecoh. Soal nomor 3.
Perbandingan bertingkat. Nah, seperti yang aku contohin tadi ya teman-teman, misalnya ini. Perbandingan uang Abi dan Budi adalah 3:4. Ini Abi banding Budi. Lalu uang Abi, ya kan, masih ada si Abi nih ternyata. Dan Dimas adalah 4:5. Jika uang Abi adalah 48.000, nah ditanya apa nih? Selisih uang Budi dan Dimas, selisihnya ya teman-teman. Pertama yang harus dilakukan adalah kita tulis dulu perbandingannya guys. A banding B sama dengan 3:4. Lalu A banding C sama dengan 4:5. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk perbandingan bertingkat ada cara simple yang namanya zigzag. Jadi caranya zigzag. Bisa zigzag seperti ini atau bisa juga zigzag seperti ini. Gitu. Ini titik awalnya. Nah, kita mulai ya teman-teman. Nah, konsep dari zigzag ini adalah teman-teman yang ujung ini dan ujung ini itu haruslah unsur yang sama. Kalau gini kan, misalnya kita zigzagin ya. A, misalnya nih, A dari A ke A, AC, B. Nah, ini kan belum bisa nih teman-teman. Kenapa? Karena dia beda. Harusnya yang ujung-ujung, yang ini itu ujungnya yang sama. Nah, makanya kita buat persamaannya, kita ganti ya. Jadi, misalnya nih, A banding B sama dengan 3:4. Yang bawah kita balik teman-teman. C banding A sama dengan 5:4. Oke. Sekarang baru deh kita kali zigzag. Jadi kita zigzag berarti dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, lalu ke bawah ke atas lagi, dan ini sama juga sub kali zigzag. Nah, ini jadinya berarti C banding A banding B sama dengan teman 5 kali 3 banding 3 dikali 4 banding 4 dikali 4. Oke, langsung aja kita kali nih. 5 kali 3, 15 banding 12 banding 16. Nah, berarti C banding A banding B sama dengan 15 banding 12 banding 16. Sekarang yang ditanya apa nih? Selisih uang Budi dan Dimas. Sementara yang diketahui adalah uangnya Abi 48.000, selisih uang Budi dan Dimas adalah yang ditanya. Nah, ini kita bisa pakai dua cara nih teman-teman. Ada rumus, tapi ada juga cara yang sesuai konsep aja gitu. Nah, teman-teman bisa pakai yang mana aja. Pertama aku ajarin yang sesuai konsep aja ya. Berarti kan kalau sesuai konsep, uang Abi banding selisih uang Budi dan Dimas, ya kan, sama dengan perbandingan uang Abi dan perbandingan selisih Budi Dimas. Oke, kita lanjut ya. Jadi misalnya uang Abi berarti 48.000 per selisih uang Budi dan Dimas ini yang nggak diketahui X sama dengan perbandingan uang Abi 12 per perbandingan uang Budi dan Dimas. Nah, ini artinya Budinya 16, Dimasnya 15, selisihnya kan. Berarti 16 dikurang 15, 48.000 per X sama dengan 12 per 1. Nah, ini teman-teman bisa tinggal kali silang aja. Tapi aku suka oret-oret dulu. 48 dibagi 12, 4. Berarti baru kali silang deh. X sama dengan 4.000. Berarti selisihnya adalah 4.000. Gitu. Nah, ini cara satu nih teman-teman. Ini cara satu ya guys. Cara satu. Ada cara duanya nih. Oke, cara dua.
yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Nah, berarti kalau yang di sini yang ditanya kan selisih uang. Berarti X lah ya, sama dengan perbandingan yang ditanya tadi 16 kurang 15. 16 dikurang 15 per perbandingan yang diketahui adalah perbandingannya Abi 12 dikali nilai yang diketahui adalah uangnya Abi 48.000. Hasilnya sama ya guys. Hasilnya adalah 4.000. Oke, sama. Jadi teman-teman bisa pakai cara yang mana aja. Kalau yang bawah ini cara konsep. Oke. Yang atas adalah cara rumus. Dua kolam renang, ya kan? Dua kolam renang akan diisi dengan 6 pompa membutuhkan waktu 3 jam. Jika terdapat 6 kolam renang yang akan diisi air dan ada 9 pompa yang digunakan, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekarang OST tadi rumusnya kan sama dengan O sama dengan ST, ya kan? O sama dengan ST. Sekarang berarti yang pertama ini apa? Kolam renang adalah objek kan? Objek yang mau diisi, berarti ini adalah O1. Pompa adalah subjek yang mengisi kan? Berarti pompa S1. 3 jam ini adalah T1. Lalu, jika terdapat 6 kolam renang, berarti ini adalah O2, teman-teman. Yang akan diisi, dan ada 9 pompa, ini berarti adalah S2-nya. Berapa T2-nya? Oke, langsung aja kita masukin ke persamaannya. O1 sama dengan S1 dikali T1 per O2 sama dengan S2 dikali T2. O1-nya 2, O2-nya 6 sama dengan S1-nya 6 dikali 3 per S2-nya 9 dikali T2. Jadi 9 bisa dibagi 3, hasilnya 3. Coret lagi, 6 bagi 3 hasilnya 2. 2 sama 2 masih bisa dicoret. Lalu tinggal dikali silang, T2 sama dengan 6. Gampang kan ya teman-teman? Nah, itu dia contoh 4 materinya. Nah, sekarang kita langsung bahas beberapa soal perbandingan lagi. Diketahui Andi memiliki beras sebanyak 10 karung, berat setiap karung adalah 10 kg. Nah, ditanya sekarang adalah hubungan si X, yaitu 10, dan Y, berat seluruh karung Andi dalam kuintal. Oke, berarti yang harus pertama kita ketahui adalah nilainya Y ini berapa ya teman-teman. Ada 10 karung, masing-masing 10 kg. Berarti untuk tahu semua beratnya tinggal kita kali. Jadinya 100 kg. Nah, 100 kg, tapi di sini diminta dalam kuintal, bukan dalam kilogram. 100 kg itu sama dengan 1 kuintal. Nah, sekarang udah diketahui kan? Berarti X-nya 10, Y-nya 1. Artinya, yang A, X lebih kecil dari Y, jelas salah. Yang B, X lebih besar dari Y, benar. Berarti jawabannya adalah B. Gampang kan teman-teman? Kita lanjut. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 orang dalam waktu 5 hari. Berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan itu selesai dalam X hari? Nah, artinya
Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi biasanya kalau orang dan hari itu perbandingan berbalik nilai, teman-teman. Langsung aja kita lihat di sini orangnya dan ini harinya. 10 orang 5 hari. Lalu berapa jumlah pekerja yang diperlukan agar pekerjaan itu selesai dalam X hari? Jumlah pekerja yang diperlukan kita tulis saja N ya. Nah, ini X hari. Langsung, karena ini perbandingan berbalik nilai, langsung aja atas dikali atas sama dengan bawah dikali bawah. Berarti 10 dikali 5 sama dengan N dikali X. Nah, yang ditanya apa tadi? N. Berarti N sama dengan 10 kali 5, 50. X-nya kita turunin ke bawah. 50 per X. Artinya jawabannya adalah D. Untuk merakit 6 motor balap diperlukan 10 orang teknisi selama 24 hari. Berapa harikah waktu yang dibutuhkan untuk merakit 4 motor dengan 8 orang teknisi? Berarti yang ditanya adalah si waktu. Nah, ini soal ini kita pasti menggunakan rumus OST ya teman-teman, objek, subjek, dan time. O1-nya 6 motor. S1-nya 10 orang dan T1-nya 24 hari. Lalu O2-nya adalah 4 motor dengan 8 orang teknisi adalah S2-nya. Yang ditanya T2 berapa? Langsung aja O sama dengan ST. O1 sama dengan S1 dikali T1 per O2 sama dengan S2 dikali T2. O1 6, O2 4 sama dengan S1 10 dikali 24 per S2 8 dikali T2. 8 sama 4 bisa 2. 24 sama 2 bisa 12. 12 sama 6 bisa 2. Jadinya baru dikali silang. T2 dari bawah naik ke atas sama dengan 10 kali 2. T2 sama dengan 20. Artinya bisa dikerjakan dalam waktu 20 hari. Seorang peternak ikan lele menganggarkan dana 4.800.000 untuk modal 16.000 bibit ikan lele. Jika peternak menghendaki 21.000, maka modal yang harus disediakan sebesar, berarti 4,8 juta itu kan untuk 16.000 ya kan. Nah, sekarang dia mau 21.000 teman-teman. Otomatis pasti modalnya bertambah dong, ya kan? Berarti di sini kita buat aja X. Karena dia perbandingan senilai, yang satu bertambah maka yang lainnya juga bertambah, ya. Maka langsung disama denganin aja. Sekarang kita coret yang bisa dicoret. Ini 003 hilang. 48 sama 16, 48 bagi 16, 3. Nah, sekarang langsung kita kali silang. X sama dengan 300.000 dikali 21 sama dengan 6.300.000. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Seorang pemborong berencana menyelesaikan suatu proyek dalam waktu 60 hari dengan 18 pekerja. Oke, setelah berjalan 11 hari, proyek terhenti selama 7 hari. Agar proyek selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah. Nah, ini ada dua cara nih teman-teman. Pertama, cara satu pakai konsep perbandingan berbalik nilai ya. Aku akan jelasin dua-dua caranya, tapi nanti ada cara yang lebih cepat sebenarnya daripada ini, tapi ini untuk teman-teman paham konsepnya. Nah, jadi yang pertama, proyeknya 60 hari. Harinya 60, ya kan? Pekerjanya 18.
Setelah berjalan 11 hari, proyek terhenti selama 7 hari. Nah, berarti kan setelah berjalan 11 hari, harinya sisanya 49, proyeknya itu terhenti selama tetap 18 nih orangnya ya kan. 49 tetap 18 orang. Nah, lalu proyek terhenti selama 7 hari, rupanya stop 7 hari, berarti jadinya 42, 49 kurang 7. Nah, kalau 49 hari itu harusnya bisa diselesaikan oleh 18 orang, nah, tapi masalahnya karena terhenti 7 hari, sisanya tinggal 42 hari teman-teman. Nah, berapa orang sih yang perlu untuk menyelesaikan? Jadi konsepnya gini ya teman-teman. Pertama 60 hari totalnya, 18 orang yang mengerjakan, lalu setelah berjalan 11 hari, berarti sisanya 49 hari, ada 18 orang masih yang mengerjakan. Nah, tiba-tiba berhenti nih 7 hari, tapi kan waktu selesainya tuh harus sama teman-teman. Nah, makanya kalau sisanya 42 hari, berapa orang yang perlu? Yang pertama, cara satu kita pakai konsep langsung perbandingan berbalik nilai, langsung atas dikali atas sama dengan bawah dikali bawah. Berarti 49 dikali 18 sama dengan 42 dikali N. Kita oret-oret aja yang bisa dicoret. 42 dibagi 7 hasilnya 6. 49 dibagi 7 hasilnya 7. 18 dibagi 6 hasilnya 3. Nah, berarti N sama dengan 21. Artinya butuh 21 orang totalnya. Total. Kalau tambahan berarti 21 dikurang 18 sama dengan 3 orang. Oke, ini cara satu ya guys. Cara satu. Cara dua teman-teman, pakai rumus. Jadi cara dua adalah pertama rumusnya namanya pembagi. Pembagi ini total hari dikurang total berjalan, hari berjalan ya, dikurang total berhenti per hari berhenti. Lalu total hari 60, dikurang total hari berjalannya udah 11 hari, lalu berhenti 7 hari per 7, 42. Dibagi 7 hasilnya 6. Ini pembagi ya teman-teman. Nah, sekarang tambahan pekerja. Ingat ya, ini rumusnya tambahan ya. Bukan total. Tambahan pekerja. Rumusnya total pekerja dibagi dengan pembagi. Total pekerja berarti 18 orang dibagi 6 sama dengan 3. Sebuah pembangunan rumah dapat diselesaikan dalam waktu 24 hari dengan 180 pekerja. Jika pemilik rumah ingin selesai dalam 160 hari, maka banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah. Oke, berarti 240 hari. Ini hari, ini pekerja. 240 hari, 180 pekerja. Nah, ini mau selesai 160 hari. Nah, kalau ini mau makin cepat teman-teman, ya kan, harinya makin berkurang, otomatis apa nih? Pekerjanya harus ditambah. Artinya perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai ya teman-teman. Kalau perbandingan berbalik nilai langsung aja. Atas kali atas sama dengan bawah kali bawah. Berarti 240 dikali 180 sama dengan 160 kali X. 0 sama 0 bisa dicoret. Lalu 16 dibagi 4 itu 4. 24 bagi 4 itu 6. Lalu 6 dibagi 2 itu 3. 4 dibagi 2 itu 2. Berarti sisanya adalah, lalu 18 masih bisa coret lagi, langsung aja 18 dibagi 2 itu 9. Berarti X
sama dengan 270. Nah, 270 ini apa sih teman-teman? Totalnya kan, total pekerja. Sementara yang ditanya adalah banyak pekerja yang harus ditambahkan nih. Artinya, kalau sebelumnya sudah ada 180, berarti tinggal kita kurang aja deh. Berarti dapatnya adalah 90. Gitu. Nomor 7. Bu Tari memerlukan 180 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 324 meter kain, maka dapat baju sebanyak apa? Nah, kalau misalnya 180 meter itu untuk 40 potong, jika tersedia 324, otomatis akan lebih banyak baju kan teman-teman yang bisa dibuat. Nah, artinya ini adalah apa? Perbandingan senilai. Langsung aja kita sama denganin. 180 per 324 sama dengan 40 per X. Langsung kita coret yang bisa dicoret ya guys. Oke. 0 sama 0 bisa dicoret. 4 bagi 2, 2. 18 bagi 2, 9. X sama dengan 2 dikali 324 per 9. Sama dengan 2 dikali 36 sama dengan 72. Jadi jawabannya adalah B. Dalam mengerjakan membangun rumah, 25 orang mampu menyelesaikan pekerjaan selama 3 minggu. Apabila pekerjaan membangun rumah tersebut dikerjakan oleh 35 orang, maka berapa hari lebih cepatkah dibanding ketika dikerjakan oleh 25 orang? Kita buat persamaan lagi, orang hari, 25 orang, 3 minggu ini berarti 21 hari ya. Apabila pekerjaan membangun rumah tersebut dikerjakan oleh 35, ya kan? Nah, ditanya nih, berapakah lebih cepat? Tapi kalau X ini adalah total harinya ya guys. Makin banyak orangnya, otomatis harinya makin cepat. Artinya ini adalah perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai tinggal atas dikali atas sama dengan bawah dikali bawah. Langsung aja. 25 dikali 21 sama dengan 35 dikali X. 35 dibagi 7, 5. 21 dibagi 7, 3. 25 dibagi 5, 5. Hasilnya X sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, 15 ini adalah total harinya teman-teman. Jadi dari 21 bisa jadi 15 hari nih. Yang ditanya apa nih? Berapa hari lebih cepat? Nah, berarti 21 dikurang 15 sama dengan 6. Berarti 6 hari lebih cepat. Jika 5 pegawai membutuhkan waktu 30 menit untuk membuat 20 tote bag, berapa menit yang dibutuhkan 15 pegawai untuk membuat 100 tote bag? Oke, nah ini ada 5 pegawai, waktu dan barangnya apa ya teman-teman. Otomatis ini tidak lain tidak bukan adalah OST, objek, subjek, dan time. OST seperti biasa, O sama dengan ST. Sekarang kita definisikan dulu di soalnya. Jika 5 pegawai, berarti ini adalah S1 orangnya, subjeknya, waktu 30 menit T1, dan tote bag-nya adalah O1. Nah, yang ditanya berapa menit yang dibutuhkan, berarti yang ditanya adalah T2 teman-teman. 15 pegawai itu S2, dan 100 itu adalah O2. Langsung aja masukin ke rumusnya. O1 sama dengan S1 dikali T1 per O2 sama dengan S2 dikali T2. O1 adalah 20 sama dengan S1 adalah 5 dikali 30 per O2 100. S2 adalah 15 dikali T2. Ini 0 sama 0 bisa habis. Lalu 30 dibagi 15 hasilnya 2. Nah, 2 sama 10 hasilnya 5. Sekarang bisa langsung kita kali silang.
T2 naik ke atas ya. T2 sama dengan 5 dikali 5 dikali 2. Berarti T2 sama dengan 5 kali 5, 25 kali 2, 50 menit. Berarti jawabannya adalah E. Oke teman-teman, so far sampai sini dulu. Like jika video ini bermanfaat untuk kamu, komen jika ada hal-hal yang ingin kamu tanyakan, dan saran-saran untuk kritik dan saran gitu ya untuk video ini dan pembuatan video selanjutnya. Teman-teman pengen belajar apa lagi, dan share jika menurut kamu bermanfaat. Semangat teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.